channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita membuat baceman bawang putih. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di screenshot dan disimpan. Pertama kita kupas bawang putih terlebih dahulu. Lalu cuci bersih di air mengalir. Kemudian lap bawang pakai kain dan keringkan. Tahap ini sangat penting. Permukaan bawang putih harus benar-benar kering. Pastikan tidak ada air yang tersisa menempel di bawangnya. Selanjutnya, sekarang kita haluskan kemiri yang sudah disangrai. Halusinnya bisa pakai ulekan saja, atau ditumbuk sampai kemirinya benar-benar halus. Setelah itu kita cincang juga bawang putihnya. Kalian bisa cincang manual pakai pisau, atau kalau mau lebih cepat, bisa pakai mesin seperti chopper. Kemudian masukkan bawang putih ke dalam toples kaca yang bersih, dan benar-benar kering. Toples tidak boleh lembab dan basah. Masukkan juga kemiri yang sudah dihaluskan. Walaupun tampak sedikit, tapi kemiri akan menambah aroma wangi pada baceman bawang putih kita. Beri sedikit minyak wijen. Tapi jika kalian tidak suka aroma minyak wijen, tidak usah pakai juga gak masalah. Hanya saja minyak wijen ini akan menambah cita rasa dan aroma khas, yang membuat masakan lebih sedap. Tuang minyak goreng ke dalam toples, dan aduk rata pakai sendok yang kering. Jangan pakai sendok basah, sebaiknya lap sendok terlebih dahulu pakai tisu. Lalu tutup toples rapat-rapat. Diamkan selama 2-3 hari di suhu ruang. Jangan buka tutup toplesnya, untuk menjaga baceman tetap steril selama proses fermentasi. Setelah 3 hari, baceman bawang putih siap untuk dipakai untuk menumis sayur dan masakan lainnya. Dan kalian harus ingat, saat mengambil baceman bawang nanti pun harus selalu pakai sendok yang kering. Berikut beberapa tips agar baceman bawang putih kalian anti gagal, tidak cepat jamuran, dan tahan lama. Pertama, bawang putih tidak boleh basah. Ingat, bawang putih setelah dicuci harus dikeringkan terlebih dahulu. Bisa dengan cara dilap dengan tisu dapur, atau kain yang bisa menyerap air. Karena bawang putih yang masih basah bisa membuat baceman bawang menjadi cepat jamuran, dan proses fermentasinya pun gagal total. Begitu pula dengan kemiri. Kemiri harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dihaluskan atau ditumbuk, barulah nanti dicampur bersama dengan bawang putih. Tahap pengeringan ini memang akan sedikit merepotkan, tapi percayalah, hasil baceman bawangnya di akhir akan sangat memuaskan. Kedua, bawang putih harus dicincang kasar. Bawang putih lebih baik dicincang kasar. Kalian bisa cincang secara manual, atau bisa juga pakai alat mesin seperti chopper. Mencincang bawang putih akan membuat aroma bawang keluar secara maksimal saat difermentasi, sekaligus membuat masakan lebih wangi nantinya. Bawang yang dicincang juga membuat baceman bawang putih menjadi lebih tahan lama, dan awet tidak cepat berjamur. Ketiga, toples dan sendok harus kering serta bersih. Toples yang masih basah juga bisa menjadi salah satu penyebab baceman bawang putih gagal, dan fermentasinya berbau tidak enak. Begitu pula dengan sendok, saat mengambil baceman bawang harus pakai sendok yang kering, dan bersih agar bacemannya tetap awet. Keempat, wadah tempat penyimpanan harus ditutup rapat. Wadah atau toples tempat penyimpanan baceman bawang harus ditutup rapat-rapat, agar tidak ada aliran udara dan oksigen tidak masuk ke dalam toples. Dan usahakan selama proses fermentasi toples jangan dibuka tutup, karena jika baceman sering terkena oksigen atau udara, maka baceman menjadi rentan terhadap pertumbuhan jamur. Selain itu, suhu yang hangat dan lembab juga bisa memicu jamur timbul di toples baceman kita. Jadi lebih baik simpan baceman bawang di tempat yang kering, dan sejuk serta tidak terkena sinar matahari. Kelima, muncul gelembung kecil saat proses fermentasi itu normal. Jika kalian melihat ada gelembung-gelembung kecil pada baceman bawang kalian, tidak usah takut, karena itu hal yang normal. Gelembung-gelembung kecil itu pertanda bagus, yang menandakan bahwa bawang sedang difermentasi, dan proses fermentasi berjalan dengan baik. Dan aroma bacemannya pun semakin lama akan menjadi semakin tajam, tapi aroma inilah nantinya yang akan membuat masakan terasa sedap dan wangi. Sebaliknya, kalian harus khawatir jika baceman bawang kalian terlihat berubah warnanya, seperti terlihat butek dan kehijauan. Karena jika minyak berubah menjadi kehijauan, itu tandanya baceman bawang putih kalian sudah gagal, dan akhirnya harus dibuang. Penyebab minyak berubah menjadi kehijauan bisa karena beberapa poin yang disebutkan di depan tadi. Seperti bawang, kemiri, toples yang tidak kering atau masih lembab. Dan bisa juga karena minyak goreng yang dipakai kurang bagus kualitasnya. Usahakan untuk selalu menggunakan minyak goreng kualitas baik, dan sebisa mungkin hindari memakai minyak goreng curah, apalagi minyak jelantah. Karena bisa membuat baceman bawang menjadi cepat basi, dan bau tengik. Apalagi minyak jelantah,
Itu sama sekali tidak boleh dipakai untuk merendam baceman bawang. Intinya, pastikan memakai semua bahan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil baceman bawang ini sangat bergantung pada kualitas bahan yang kita pilih. Pakailah bawang putih yang masih segar, dan hindari bawang putih yang sudah busuk, tampak mulai berjamur, dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Keenam, baceman bawang bisa tahan 1 bulan. Baceman bawang putih ini bisa tahan selama 1 bulan di suhu ruang, dengan syarat, saat mengambil baceman sendok yang masuk harus selalu kering, tangan tidak boleh basah, dan tidak boleh ada tetesan air yang masuk. Dan seperti yang sudah dijelaskan di depan, selalu simpan baceman di tempat yang kering dan sejuk. Hindari sinar matahari, dan tempat yang hangat atau lembab yang bisa memicu pertumbuhan jamur. Ketujuh, minyak adalah pengawet alami. Bawang cincang yang disimpan dalam minyak tidak akan busuk, karena minyak di sini fungsinya hampir mirip dengan garam yang bisa mengawetkan makanan. Malah sebaliknya, bawang yang disimpan dalam minyak semakin lama akan semakin terasa wangi, rasanya semakin kuat dan harum. Jadi tidak perlu khawatir jika disimpan sampai 1 bulan. Kedelapan, baceman ini bisa untuk tumis sayur dan masak nasi atau mie goreng. Baceman bawang putih ini sangat cocok dipakai untuk memasak nasi atau mie goreng, karena aromanya yang sangat harum membuatnya cocok berpadu dengan kedua masakan tersebut. Tak hanya untuk nasi dan mie goreng, baceman ini bisa dipakai untuk hampir semua masakan, seperti untuk menumis sayur, memasak kuah sup, dan bahkan Chinese food juga cocok. Cara memakai baceman bawang putih ini pun sama seperti kita memasak seperti biasanya saja. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.